Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Skaper. Ketemu lagi di channel saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya bersama Om Zogeng sama Faiz. Ini tempatnya ada di Pondok Labu di Aqua Cepek. Oke, di sini saya pengen ngobrol-ngobrol sama Om Zogeng itu mengenai aquascape ya Om ya. Obrolan aquascape, masa ngomongin yang lain kan? Boleh, boleh. Nah ini Om, pengen tahu nih Om, awal mula mainan aquascape tuh dari tahun berapa Om? Saya mainan aquascape itu saya bermula dari tahun 2016. 2016 awal main ya Om. Saat itu saya dititipin tank kecil tuh sama temen. Iya. Isinya cuma ikan-ikan aja. Setelah diambil yang punya, saya kok ada yang kosong. Akhirnya saya datanglah ke perikanan. Waktu dulu itu kan di sana itu banyak tuh orang-orang jualan aquascape itu. Nah, mulai dari situ nyari alat-alat peralatan, kok ini ada akuarium isinya tanaman dan ada airnya, air kok jatuh di dalam air gitu loh. Nah, Yang sandfall. Waterfall. Iya. Nah, itu awal mulanya di situ. Akhirnya saya nanya-nanya lah, berapa sih harganya? Ternyata luar biasa kan, memang waktu itu lumayan. Iya, udah. Iya dulu emas aja masih mahal ya Om ya. Lumayan kap-kapan. Iya. Iya. Bukan kiloan, bukan plastikan. Bukan ya. plastikan. Sekarang kan udah Iya. plastikan kan. Kayak Om Zogeng sendiri nih kan ada komunitas ya Om ya. Ada. Bisa dibilang komunitas buat belajar aquascape lah gitu ya Om ya. Iya. Itu gimana Om? Maksudnya kayak diceritain lah buat komunitasnya itu. Komunitas saya tuh namanya Zona Skaper, terdiri dari beberapa orang, nggak satu daerah saya. Ada dari mana-mana, Jakarta Barat, ada dari Cakung, ada, semuanya ada. Terus omnya kayak dulu pernah kan, ya sempat pengen tahu juga kan. Ya memang grup kita terbentuk dari satu hobi, satu rasa, dan punya visi misi yang sama. Iya, sama-sama pengen belajar aquascape. Bergeraknya di bidang kontes dulu kan. Kalau teman-teman kita itu sebelum ada grup ini kan suka nanya saya, Om, kekurangannya tank saya apa ya. Saya bilang kalau bertanya di saat pas kontesnya ya itu nggak ada gunanya gitu loh. Kalau mau belajar ya sebelum kontes. Iya. Bahannya apa, bagaimana yang akan dipakai itu apa, itu sebelum. Nggak ada orang tes nanya gitu ya. Kecuali nyontek ya kan. Iya. Ya beda sama kalau misalnya quick setting gitu ya Om ya. Quick setting atau blandscape ya kan. Misteri. Nah, itu memang kita kayak gitu pun juga kita harus belajar juga. Sebenarnya apapun ceritanya, kalau kita sudah terampil, sudah udah mempelajari, pasti akan jalan sendiri. Oke. Wah, jadi insting kita udah terlatih ya. Mengolah kayak kayu, kayak batu yang ada di situ. Om Zogeng, tapi saya punya pertanyaan nih. Paling suka mus apa sih? Saya itu paling suka yang diantaranya itu ada dua macam. Paling menurut saya Ricardia Mini sama Waping lokal. Waping lokal tuh saya suka kenapa? Gampang hidupnya, gampang diaturnya. Iya, benar sekali, tebel pula. Apalagi buat kontes-kontes ya. Yang Purbalingga sama kayak yang dari Purbalingga itu, bukan? Ya sebenarnya di mana-mana ada. Ada ini kalau Cuma jenis-jenis seratnya tuh agak berbeda sedikit lah. Dia mau dari Jawa Timur, Purbalingga, dari mana, teman-teman kita juga banyak kalau kita ngambil pesanan-pesanan ke sana gitu kan. Jadi dulu sih kalau nyari-nyari kayak gitu cukup ke Bogor ya kan. Iya, Bogor banyak. Gunung Bundar. Bogor udah sesuai namanya, Gunung Bundarnya udah bundar semua. Tempat favorit. Iya. Ini Om, ada nggak sih kayak maksudnya tips-tips buat pemula Om, yang buat kepengen belajar gitu, yang baru kepengen mulai nyoba aquascape gitu? Kalau buat pemula sih ada. Misalkan kita mau memulai itu ya lebih baik
tanya kepada orang yang benar, yang lebih ngerti, yang udah berpengalaman gitu ya Om ya. Yang nggak pengalaman tapi setidaknya tahu. Yang kedua itu mulailah segala sesuatunya dengan yang benar. Misalkan kalau kita mau main dart style, itu kan berarti harus menggunakan susunan substratnya itu. Iya, substratnya itu harus mulai dari bakteri starter, rumah bakteri, pupuk dasar, terus soil. Nah, itu kalau pengen benar-benar itu jadi harus menggunakan itu susunan itu tadi. Susunan itu karena kan memang susunan itu yang menentukan akhir nanti. Iya betul. Dengan tambahan-tambahan seperti CO2, lampu memadai. Kemudian pupuk cair juga untuk perawatan ya Om ya. Banyak teman-teman kita asal coba pakai pasir ini pasir itu akhirnya gagal kan? Iya. Kan ada beberapa dari toko ataupun ini kan untuk bertanya itu kadang-kadang kan ada yang tahu, ada yang tidak. Yang penting beli kayak yang difoto. Kendalanya biasanya terjadi ketika tanaman itu sudah mulai ditanam itu kan, tidak sesuai keinginan. Misalkan kok batang-batangnya kurus ataupun warnanya kurang merah gitu. Ya. Nah, terus ada tanaman yang gosong. Nah, dari semua tanaman-tanaman itu kan mempunyai kebutuhan lighting atau pencahayaan yang berbeda. Iya betul. Kayak moss itu kan tidak mau menggunakan high, ataupun misalkan high-nya itu kita bisa dapatkan dari lampu HPL, LED HPL. Biasanya saya mengakali kalau main moss kita pakai yang pabrikan. Iya, pakai lampu pabrikan yang gitu low ya kan. Kalaupun zaman dulu masa bahola saya menggunakan Jebo. Merek Jebo ya yang kayak lampu TL itu. Yang kita balasnya sendiri ya kan. Itu lebih enak, warna lebih hijau. Untuk tanaman moss. Dia karena hangat ya Om ya? Lampunya hangat ya? Karena soft, terlalu nggak terlalu tajam kayak HPL kan. Jadi enak ke tanamannya itu bisa masuk dia. Kayak aquazonik gitu ya? Aquazonik kan kelas tingginya. Lumayan. Kopar, aquazonik, naik lagi ke ini banyak lagi. Pedes. Jadi kayak buat mainan aquascape bukan cuman dari unsur pasirnya aja tadi ya Om ya. Tadi kayak buat yang dark style kan tadi ada susunan substratnya harus benar. Terus kemudian kebutuhan lampunya juga ya. Terus sama pupuk ya Om. Pupuk juga nggak bisa kalau kita harus tahu si tanaman kurang ini gitu ya. Ya kita kan bisa melihat dari tanaman itu tersebut. Iya. Misalkan tanaman saya kok misalkan sehat semua nih, cuma ada di bagian tertentu yang tidak sehat. Lama tumbuhnya misalnya gitu. Ya ataupun ada alganya segala macam, keriting segala macam. Biasanya kalau keriting kan di bawahnya pupuknya itu kan nggak maksimal ataupun ada yang kurang ataupun sudah rilisnya terlalu cepat kan. Biasanya kita tambahkan pupuk tancap. Kan pupuk itu kan bukan hanya pupuk cair. Jadi ada pupuk dalam substrat. Bila usia tanam kita sudah terlalu lama, terus biasanya kan kita melihat dari arus air. Biasa kalau tanaman yang terlalu kena arus itu biasanya ini agak keriting gitu. Oh, jadi di arus terlalu kencang juga berpengaruh ya? Iya, tanaman kan misalkan ini di belakang, arus kan di depan hanya memutari dia kan, nggak langsung kena kan gitu. Jadi mau memutari si tanaman ini. Oh iya. Jadi emang benar-benar ya harus dipelajarin semuanya ya Om ya? Iya, jadi sebenarnya sih pengalaman ya. Karena dari pengalaman satu akhirnya berubah menjadi sebuah cerita yang kita tularkan ke teman-teman. Misalkan saya bukan ataupun saya tidak pernah menikmati dari kegagalan, saya nggak bakalan bisa bicara di sini gitu. Iya. Nah, itu teman-teman. Jadi kayak itu buat saran dari Om Jogeng. Nanti kalau pengen ngikutin Om Jogeng ada di Facebook ya Om ya? Facebook ada. Facebooknya Om Jogeng. Om Jogeng pernah nggak sih bosen gitu main aquascape, atau misalkan Om Jogeng punya aquascape tapi wah kok bosen ngeliat ini,
mau di rescape tapi sayang. Nah kali ini gimana tuh? Dulu ada pengalaman kecil. Saya di tahun 2017 kan masih action-actionnya ikut kontes terus kan. Dari satu tahun itu setiap ada kontes di Jabodetabek saya ikut. Nah, hasil kontes-kontes ini dulu sayang saya untuk jual. Sayang, saya kumpulin satu-satu, akhirnya banyak tuh di rumah. Dimarahin lah sama istri. Balik lagi istri kayak kemarin ya. Banyak karena terlalu banyak. Iya. Jadi nggak bisa kepegang. Nah, kata istri, emang nggak laku dijual. Akhirnya lah di situ ada rezeki tambahan dari si aquascape-nya itu dari hobi. Iya. Kata orang benar, hobi yang menghasilkan itu adalah hobi saat ini. Iya. Nggak tertekan, senang, happy, temen banyak, uang datang. Nggak beban jadi. Nggak beban. Sekarang tank saya hanya sekitar 7. Dulu bisa lebih. Hanya 7 sekarang ya? Hanya 7. Hanya 7 sekarang. Dan ini Cuma tuh bro. Nanti kapan-kapan bikin sesi di tempatnya Om Jogeng. iya. Cuma ya di settingan saya di rumah itu sekarang kebanyakan ke stempelan. Ke stemplan. Justru kan itu yang settingan susah kalau menurut pemula-pemula. Tuh. Buat Stemplan. ngembangin tanaman kan dia sifatnya beda kan satu tanaman sama yang lain gitu. Dia lebih Iya. cepat, dia lama gitu. Ya kita banyak belajar sama kawan-kawan sih kayak master Wendy Kurniawan, terus Dino, terus ada Doni Purba, Dodi Aliwijaya. Iya. Itu kan kalau di dunia aquascape itu bapak-bapaknya kita lah ya kan. Iya. Orang-orang yang selalu tonton di channel YouTube-nya dia. Iya. Nah, saya juga belajar dari situ tanaman-tanaman yang mudah kita hidupkan atau kita pegang di situ, ya kita pilih. Apa sih yang di rumah itu banyak kan natural. Ya, iwagumi pun kalau menurut susunannya juga kita masih salah-salah juga, tapi Jadi Iwakabe tuh. iya, iwagumi KW. Tapi memang natural lebih enak ya di mata. Natural itu dilihatnya tuh di mata nggak sakit ya kan, nggak cuma hijau doang, nggak merah doang, jadi ada warna-warni. Iya, natural. Cuma gini, ketika kita menanam natural ataupun apalah jenisnya aquascape nggak tumbuh dengan sesuai, pasti kita jadi stres ya. Gitu. Nah itu tantangannya itu bagaimana sih ngilangin masalahnya di sini sampai tanya sana sini, jawabannya semuanya sama. Ya itu kan bagaimana cara kita merawatnya itu. Jadi ngerti kebutuhan si tanaman gitu ya. Ternyata masalah kan bukan hanya dari dalam tank ini saja, Iya. tapi ternyata dari misalkan filtrasi ataupun filternya udah terlalu kotor atau pemakaian cahayanya terlalu berlebihan, Iya. atau pupuknya terlalu banyak, over. Jadi banyak faktornya di situ. Cuma enak gitu loh. Iya. Dari situ Seru. kita Seru. belajar ya Om ya. Heeh. Parameter air segala macam ya Om. Kalau itu justru nih saya jujur aja nih, kalau masalah pengetahuan saya tentang parameter air, pH ataupun kebutuhan bubble per second-nya itu saya nggak pernah pikirin Nggak ya. jadi patokan gitu ya. Yang penting kelihatan mata saya, oh ini Tanaman cukup. kurang, Nggak, maksudnya CO2 yang saya pakai ini cukup nih, maksudnya nggak terlalu tinggi, besar, nggak terlalu halus gitu, sedang-sedang aja. Jadi emang gak ada, sebenarnya kayak gitu bukan ada aturan sih Om ya. Tank 60 harus segini, tank 50 atau tank 30 segini, nggak ada patokan ya Om. Sesuai kebutuhan. Sebenarnya ada, cuma itu kita karena otodidak, Iya. akhirnya ya kita merasakan sendiri aja. Jadi kebutuhannya kelihatan. Gitu. Jadi kalau saya kasih segini si udang mati atau si ikan mati, akhirnya kita turunin. Kalau kita terlalu rendah CO2-nya, tanaman kita Lambat. jadi pertumbuhannya berkurang ataupun kesehatannya kurang. Gitu. Om, kan di aquascape itu bukan cuma tanaman nih, ada faunanya juga. Iya. Apa sih yang paling disenengin sama fauna yang ada di aquascape itu?
Entah ikannya, entah udangnya, apa gitu yang favoritnya dari Om? Kalau untuk ikan ataupun fauna yang signifikan saya sukai sih nggak begitu ya, karena kan memang itu kan memang dari satuan ekosistem gitu ya. ekosistemnya. Cuma yang paling seneng ya udang red cherry. Nah itu dia, the best, pemakan naga ya. Red cherry itu gimana sih, kita ngelihat sifat kerjanya dia itu yang nggak usah kita kasih makan, dia bersihin ini semuanya. Tapi Om Jogging nih kan demen banget sama RCS. Pernah paling banyak masukin RCS dalam akuarium berapa tuh? Di 60 cm saya pernah masukin 300 ekor. Waduh, 300? Iya. 60 cm. Iya, karena kan waktu awal-awal setting itu dulu saya pernah make pupuk tancapnya terlalu banyak ceritanya nih. Ya karena kita keterbatasan ilmu juga. Saya beli nih merek ini, saya masukin lah hampir separuh. Dari kan sebotol ini kan banyak kan isinya. Hampir separuh itu saya masukin di tank ukuran 60 cm. Ketika saya setting, tumbuh banyak banget ini namanya apa namanya? Diatom. Diatom. Itu udah bener-bener kayak hutan habis kebakaran itu. Gosong tuh. Diambilin muncul lagi, diambilin muncul lagi, diambilin muncul lagi. Akhirnya ilmu terakhir red cherry 300 ekor. Berapa hari tuh hilang? 3 hari hilang. Waduh. Bersih ya, Emang Om? bersih. Bersih. RCS. Kaca tinggal digosok udah kinclong. Iya, Berarti 300 tuh 3 kantong ya? 3 3 kantong. kantong. Harganya tebak aja kan per ekornya 1.000. 1000. Kalikan aja. Iya. Tokopedia tuh. Tokopedia. Nah Om, biasanya kalau beli udang gitu tadi kan yang 60 cm dikasih 300 ekor ya. Itu yang per ekornya tadi berapa Om? 1.000. 1000 kali 300. 300.000 untuk udang Iya, aja ya Om? Untuk udang. Cuma kan karena kita kawan, karena belinya banyak, Iya. ada diskon. Iya. Ya Tuh. kan pasti kan kalau cuma beli 5 masa minta diskon kan enggak kan. Kalau kita belinya lebih dari 100 ekor Iya. kan pasti yang punya toko, misalkan Mas Faiz atau Mas Zaid punya toko, pasti kasihan dong sama Iya. saya. Wah ini pelanggan nih kan gitu. Ah. Pasti nih saya diskon nih. Ada nggak Om harapan buat aquascaper yang baru nih ke depannya gimana Om? Kalau harapannya sih nggak banyak-banyak, kalau buat teman-teman yang pengen tahu tentang aquascape ataupun pengen mencoba tentang dunia air itu, yang pertama sih orangnya harus ngerti dulu aquascape-nya. Aquascape, iya. Ngerti. Yang kedua, dia tahu aquascape ini adalah mainan high class. Betul. Iya, nggak semuanya bisa. Iya. Maksudnya nggak semuanya bisa membuat dengan hasil yang bagus. Iya, sesuai. Semua orang bisa bikin, tapi untuk mempertahankan menjadi bagus ataupun menyeting si tank ini menjadi impian itu susah. Makanya adanya belajar Terus sama belajar. duit. Iya betul. Kalau nggak ada duit susah juga belajar, terakhir duit. Ya kalau belajar doang tapi duitnya rano Berarti aquascape-nya di pikiran juga Om begini. iya melayang. Jadi seakan-akan kita punya ide liar ya. Saking liarnya idenya nggak bisa ditangkap. Betul. Terlalu Sesuai berekspektasi Iya. terus ya Om ya. Iya, sesuai sama budget lah. budget. Nah, itu kan ada klasifikasinya kan. Permainan batu juga sama. Ada yang harganya batu per kilo kayak emas. Iya. Ada yang harganya murah. Iya. Ada yang standar buat kita. Itu kita tinggal ini pilih aja. Kan yang lebih baik, pintar, orang itu memilih batu yang murah tapi bisa menjadikan mahal. Gitu. Tidak batu mahal disulap jadi Murah. barang murah. Banyak. Setelah disetting harganya Sering terjadi itu di sering. kota-kota Nah, besar. makanya kan maaf nih pesan buat kawan-kawan nih. Kalau masalah harga aquascape itu kan memang relatif ya kan, tapi janganlah
matiin harga. yang lain gitu. Membuat Pertama harga bahan dulu hancur. ya, Om, ya. Kan Kita bahan berapa gitu. kan kita bisa kalkulasikan lah kalau mainan aquascape itu bukan mahal di tanknya. Iya. Jadi dari satuan-satuan bahan yang kita beli, kita rangkai kan Nilai membutuhkan seninya juga waktu. gitu ya. Iya, satu nilai seninya itu, kedua hasil karyanya itu juga berapa. Kita bikinin ekosistem untuk orang lain gitu ya. Karyamu itu kok kamu jual dengan merendahkan kamu sendiri, itu kan nggak bagus. Ide dan seni yang mahal sebenarnya. Oh, per lu segitu ya settingannya gitu kan. Iya, nggak sampai 2 juta. Iya. Tapi ya yang bisa membantu kalian kan ya kamu Iya, sendiri. justru dari sendiri gitu ya. Om. Misalkan saya butuh duit nih. Nah, Tank saya 30 cm. Settingan kayak gini. Kira-kira kalau saya jual 500 misalkan. Menurut kalian gimana? 500.000 untuk settingan yang begini, Om. Iya. Kurang lah, Om. Ya kurang. Kurang. Nah, maksudnya tuh di situ. Berarti kan harga jerih payah lo membuat seperti ini nggak semuanya orang bisa. Iya, Kalau nempel seperti ini banyak yang bisa. banyak. Ya. Tapi membuat hasil yang seperti ini kan tidak semuanya orang bisa. Iya. Gitu. Dan waktu sih nggak bentar. Dan bikin waktu butuh ini. Belajar juga kayak gini, nggak asal tempel, nggak asal rangkai. gini. Lu bayangin nih, motong batok bulat-bulat gini, capek coba tuh. Siapa yang ngikir kayak gini coba? Aduh, bulat banget lagi. Iya. Kalau batok muda sih enak. Iya, batok tua. Ini batok Ada tua. pecah. Iya. Jadi, Jadi, celengan. Ya udah, ini mungkin cukup sekian dulu ngobrol-ngobrol sama Om Jogeng. Mungkin di lain sesi kita ada ngobrol-ngobrol lagi sama Om Jogeng. Kalau ada waktu dan kesempatan kita bakal datang ke tempatnya mungkin. oke. review tank. Hah? Review tank. Bisa mau review tank dari apa aja di sana ada. Paling buruk juga ada. Bagus menurut saya juga ada. Saya ya menganjurkan kawan-kawan nanti apabila yang mau datang tetap 3M. Iya. Yang terakhir tambahin satu, Apa tuh? Martabak. ngerokok jangan sembarangan. Iya betul, buang rokoknya juga. Kalau buang rokoknya yang ada puntungnya nggak apa-apa, masukin di asbak, dikupas nggak apa-apa. Kupasin ininya. Tank ke tank. Enggak dikupasin, dikupasin Bisa, aja. bisa. Ini taruh. Nah itu aja. Itu Om, repot. Iya, jangan kalau yang jangan ngerokok. Jangan nyebut. Enggak Bisa dimasukin kan. ditit gitu. Iya. Jadi mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih banyak Om Jogeng Iya. sama Faiz sudah nemenin di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.